hanya meminta untuk dibebaskan. Apa Pak yang buat lama persidangan ini Pak? Ya karena ini ada banyak tebal ya, dibaca semua. Tanggapannya terhadap buku itu sendiri bagaimana? Sikap jaksa? Ya tidak mempengaruhi sih, kalau kami ya tetap menganggap terbukti. Ya, Pak, katanya ada 70 kejanggalan yang dari versi PH. Salah satunya soal SP3 tapi hidup lagi, Pak. Kalau dari perspektif hukum gimana? Kalau soal SP3 itu sudah ada, sudah pernah diuji ya di pra-peradilan lembaganya seperti itu. Oke? Jadi bukan hal yang baru sebenarnya, Pak ya? Bukan. Ya. Oke. Bapak nama lengkap? Pak Ahmad Jaya. Ahmad Jaya. Oke, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Ejaan BJ apa Jaya gitu aja, Pak? Jaya. Tapi dengar kan udah kan tadi? Ya enggak lah Pak, tertutup namanya. Oh gitu. Jadi terima kasih ya pertama untuk para teman-teman media semua yang cukup mengikuti perjalanan panjang daripada kasus ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga kalau kami dari tim H sempat ada hal yang nggak mungkin nyaman di teman-teman. Yang kedua, tadi kita sudah membacakan keseluruhan duplik kita dan kami merasa senang majelis hakim mencermati dengan detail, mencatat juga, kami perhatikan juga. Mudah-mudahan itu bisa memberikan masukan yang berharga di dalam mencari keadilan dan kebenaran. Dalam posisi yang ada, sudah selesai semua urusan penuntut umum maupun tim penasihat hukum. Tinggal sekarang memang diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Majelis hakim menyampaikan putusan tanggal 17 November. Jadi tanggal 17 November akan muncul putusan. Maka sisanya dari hari ini dan selanjutnya mungkin bagi sahabat-sahabat Mas Beki, keluarga besar Mas Beki, warga Sidikiyah, mungkin melanjutkan dengan doa, perjuangan dengan doa. Karena urusan keadilan ini ada dekat dengan yang maha adil. Karena semua bukti persidangan sudah kita hadirkan. Dan sebagai penutup tadi, secara khusus kami bacakan kembali surat perintah penghentian penyidikan yang pernah dikeluarkan oleh Polres Jombang pada tanggal 31 Oktober 2017. Jadi 2019. Jadi 31 Oktober 2019 itu kami bacakan kembali untuk mengingatkan bahwa kasus ini sebenarnya sudah pernah dihentikan dengan korban sama, dengan alat bukti yang sama, dengan cerita yang sama. Jadi kami hanya bisa mengingatkan begitu saja. Jadi sebagai penutup, tadi penutup dari keseluruhan duplik, tadi kami bacakan ulang SP3 daripada Polres itu. Bahwa setelah SP3 itu hanya selisih hitungan hari, pada saat itu langsung berubah menjadi sebuah kasus yang kemudian dibesarkan dan sepertinya tidak ada kebenaran sedikit pun di Mas Beki. Biarkanlah para pencari keadilan menakarnya itu wajar atau tidak. Tapi kami sudah menghadirkan itu karena itu kan dokumen yang sudah dikeluarkan oleh polisi juga, dan polisi kembali yang menyidik juga. Alasan polisi itu kenapa Bang menerima laporan itu sendiri, Pak? Tinggal tanya polisi. Tapi yang pasti adalah di sana jawabannya tidak cukup bukti. Jadi kasus itu dihentikan karena tidak cukup bukti. Korbannya sama, MNK. Jadi korbannya sama, kemudian alat buktinya sama juga, peristiwanya sama juga, hanya bedanya sebelumnya mungkin dia berjalan di rel hukum, tetapi berikutnya ini tampaknya kalau dilihat dari keanehan yang ada, tampaknya ada kekuatan di luar hukum yang bekerja, sehingga kasusnya menjadi dipaksakan. Semua orang pasti tahu lah, kita buka-bukaan saja. Kan tidak mungkin, di mana ada SP3-nya selisih hari, langsung kemudian dilanjutkan, tanpa mencabutnya nih. SP3-nya kan tidak pernah dicabut, sampai sekarang berlaku. Sampai sekarang berlaku. Itu yang membuat Mas Beki menjadi aneh, sehingga dia males. Ini tiap hari kok langganannya ke Polres Jombang terus, gitu loh. Udah di SP3, dipanggil lagi, tiba-tiba jadi tersangka, gitu. Jadi ini yang membuat kemudian beliau cukup lelah menghadapi proses hukum. Tapi kami sudah buka. Sekaligus juga kami menyesalkan kenapa sih kalau kita mau mencari kebenaran material, JPU dengan hakim kemarin tidak mau setuju membuka motifnya, gitu loh. Kami kan ingin memanggil satu saksi penting
di balik epicentrum kasus ini yang inisialnya E dan Y itu ya. EY inilah yang sebenarnya kita harapkan hadir di persidangan, tetapi dengan segala lika-liku caranya tidak berani hadir di persidangan. Padahal di BAP ada, itu ya. Jadi padahal di BAP itu ada. Nah, itu kami harap sebenarnya kalau sama-sama mencari motif selesai gitu. Sehebat apapun dia diskenariokan orang, kami yakin kalau dia duduk di situ pasti terbongkar aslinya. Karena kami kan sudah punya dokumen lengkap kan, tinggal kami cross check aja. Sama saksi korban itu kan, ketika dia berkilah begini, begitu, ketika kita tanya pelan-pelan, keluar semua kan, ngaku nggak pernah hubungan, padahal chatting mesranya ada. Chatting mesranya berkali-kali. Makanya itulah judulnya menjadi ketika pelakor menjadi pelapor. Pelakor ini sudah jelas-jelas menyebutkan dirinya ingin menjadi istri daripada Mas Beki. Tertulis itu disebutkan dan itu terkonfirmasi dengan chattingnya yang selalu bahasanya cintaku, sayang, sayangku, penjenengan dan lain sebagainya. Semua ini sifatnya bagaimana merapatkan diri kepada Mas Beki. Tapi Mas Beki selalu posisi menjaga jarak. Tampaknya itu kekecewaan itu dimanfaatkan sama kelompok lain. Jadi kalau ngomong motifnya ya, konstruksinya itu korban yang ngaku korban ini sebenarnya diperalat. Kalau lihat dari motifnya, karena korban ini sebenarnya kan hanya ingin menjadi istrinya Mas Beki aja sebenarnya motifnya. Tapi itu tidak terjadi. Nah, ini dimanfaatkan. Sama dengan yang lain yang dari Jawa Barat itu. Itu kan dulu pacaran, kemudian tidak jadi dijadikan istri, berubah kemudian dimanfaatkan tiba-tiba menjadi korban pemerkosaan. Semua yang itu kasusnya korban pemerkosaan. Tapi ketika di sini kan tidak cukup bukti. Makanya hanya satu doang ke sini kan. Dari belasan santriwati di bawah umur jadi 5 versi Niko. Waktu serah terima berkas ke kejaksaan kan dia bilang 5. Sampai ke sini satunya pun ternyata sudah di SP3 oleh Polres Jombang. Inilah anehnya kan jelas nama korbannya udah disebutkan di situ. Karena teman-teman udah bawa kan. Bang, menurut ada informasi kalau dulu korban ini sewaktu dengan melaporkan kejadian itu kepada Pak Yai dan meminta Pak Mas Beki untuk menikahkan kedua korban itu, seperti apa itu yang itu, Bang? Benar juga nggak? Itu kan versi daripada cerita awal yang dibangun. Tetapi itu sudah tidak terkonfirmasi kepada Pak Kiai. Artinya itu kan membuat pernyataan di depannya Pak Yai. Itu kronologis itu yang tadi saya ceritakan. Kronologis itu bukan dibuat di depan Pak Kiai. Itu disuruh oleh EY itu. EY itulah menyuruh membuat itu dan EY dan gengnya yang menyebarkan ke medsos. Kalau memang itu untuk Pak Kiai kan harusnya dibawa ke Pak Kiai kan. Ini kan motifnya sudah beda. Motifnya kan ingin menghancurkan nama baik Mas Beki. Makanya si EY ini ketika dia dikasih kronologis dari versinya korban yang aku korban ini bukannya dibawa ke Pak Kiai tapi di-share ke medsos. Enggak, sebenarnya soalnya itu faktanya sih Dan. Soalnya kan pernah banyak beredar foto-fotonya itu waktu pernyataan itu di depannya Pak Kiai Mukhtar. Enggak ya. Orang di sidang sudah diungkapkan. Makanya kita ingin menghadirkan EY karena epicentrumnya kan dari situ. Karena suratnya kan dikasih ke EY. Gitu. Dikasih ke EY, makanya kita bilang hadirin dong orang ini. Si ini kejadian ujung-ujungnya menantunya. Si ini ujung-ujungnya anaknya. Semua begitu. Berarti kan mastermind-nya di sini. Nah, makanya kalau kita mau nyari kebenaran buka dong motifnya. Berarti itu tidak benar ya. Fakta sidang begitu. Kalau benar tidaknya kan saya nggak ada di sana. Tetapi fakta sidang itu mengungkapkan itu. Makanya kalau dia mau mengungkapkan itu harusnya datang ke sini dong. EY-nya datang ke sini, jelasin di sini. Saya yakin kebongkar semua. Tapi kan tidak berani. Ngaku sakit. Padahal di sana kita cek nggak sakit. Tapi hari ini kan sekitar sedikit sudah bersih lah. Nggak ada lagi yang gitu-gitu kan. Gitu. Jadi sudah clear lah. Gitu Bang. Siap. Coba suruh EY-nya datang kan asik kan? Iya, itu kan kuasa hukum bukan wartawan ini. Nah, artinya sebenarnya kalau kita sih sudah berjuang sekali untuk mau hadir. Akhirnya awal mula ditolak sama JPU. Akhirnya dengan tekanan pasal mau. Setelah itu surat aja yang datang katanya sakit, katanya begini, katanya begitu, intinya akhirnya nggak datang. Sayang kan penonton kecewa. Kalau itu ada clear ini masalah. Oh ternyata real ini ada sesuatu yang mastermind-nya. Jadi yang korban ini sebenarnya harapannya satu aja.
Kulo nyuwun pangapunten bah kulo bersedia menjadi garwanipun Mas Azal gitu loh intinya. Intinya itu garwanipun Mas Azal. Jadi memanggil Mas Beki ini Mas Azal. Jadi garwanipun, jadi pendamping. Gitu ya bahasa Jawanya ya. Ya, istri ya. Ya itu udah. Lah, itu tulis tangan, diakui juga sama yang bikin. Masa ada orang diperkosa begitu? Gitu loh. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Kamu memang orang baik.